Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aswaja Center. Mata'allah bituli hayati. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Kiai Brigjen Nur Wahid. Semoga beliau juga Allah berikan panjang umur sehingga beliau mampu melakukan bersih-bersih dan membersihkan negeri ini dari yang disebut dengan kelompok teroris. Para kiai semua, moderator yang luar biasa yang saya hormati, MC juga, dan semua yang hadir di sini, ada Kiai Daniel, ya, Kiai Majid, dan semua yang hadir saya sangat hormati. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya belum terlalu paham terhadap judul yang ada di belakang ini, perbekalan 1000 dai Aswaja dalam menangkal ideologi teroris. Yang betul-betul paham terhadap ini adalah Kiai Misbahul Munir, kemudian Bapak Brigjen. Nah, saya sebagai orang yang kata Ustaz Fauzan pernah nyantri, saya hanya ingin memberikan sudut pandang dari aspek kesantrian saya yang saya tahu. Yang pertama adalah bahwa menurut saya ada dua kelompok yang memang harus diantisipasi menjelang tahun-tahun politik 2023. Saat ini sebetulnya sudah mulai 2023-2024. 2024 ini ada dua dibagi lagi, 2004 awal Februari dan di pertengahan ada pilgub nanti di pertengahan. Nah, untuk itu maka saya berpikir begini, di lapangan kadang kan begini, izin Pak Brigjen ya, bahwa seseorang itu tidak mungkin tiba-tiba menjadi teroris, tiba-tiba menjadi pembom, tidak seperti itu. Kenyataannya di lapangan pertamanya sederhana. Dia mengatakan inti salah dan yang benar hanya saya. Besoknya inti bid'ah, sesat, dolalah, binar. Terus berkembang, kemudian inti syirik karena ziarah kubur, maulid Nabi dan lain sebagainya. Atau karena mengadakan pelatihan dari Aswaja, maksud saya juga. Jadi seperti itu tahapan-tahapan itu. Dari pola pikir menganggap orang lain salah, hanya saya yang benar, orang lain bid'ah, saya yang tidak bid'ah, saya yang sunnah. Dari situlah kemudian mulai berkembang, kemudian dia setelah orang lain dianggap kafir, maka halal darahnya. Nah, setelah sampai pada titik halal darahnya, maka baginya membunuh adalah bagian daripada jihad. Sehingga teroris itu bukan merasa dirinya teroris, tapi merasa dirinya mujahid. Oleh karena itu berbahayanya dan harus diantisipasi dari hulu ke hilir, bukan hanya ke hilir, tapi dari orang yang pertama kali di samping kita, di depan kita, tetangga kita, kawan kita mengatakan bid'ah, inti bid'ah, saya yang sunnah. Ini teroris sebetulnya ini, dan harus pencegahannya dari sini. Jangan sampai nunggu setelah kemudian dia mengatakan ente kafir, halal darahnya, udah telat, bikin kemudiannya, itu telat itu. Maka harus dimulai dari yang mulai bid'ah ini harus segera diselesaikan. Diselesaikannya tentu dengan cara-cara yang persuasif dalam pengertian bahwa ketika yang ternoda, yang terkotori itu adalah pikirannya, maka yang harus diselesaikan adalah pikirannya. Saya kalau nonton YouTube-nya Pak Brigjen ini luar biasa, bahwa ini dianggap virus, profesor tiba-tiba goblok ketika kena virus yang namanya virus radikal atau teroris, Profesor Ashari dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa penyelesaian ini dan menangkalnya ini dari hulu ke hilir. Jadi penyelesaian secara utuh dan komprehensif. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat judul di belakang ini, pembekalan 1000 dai. Ini menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena saat ini bukan masyarakat yang jadi teroris, dai itu yang jadi teroris.
Ustadz-ustadznya itu yang jadi teroris, bukan masyarakat, bukan manteonya tapi ustadznya. Sehingga yang perlu dibekali bukan masyarakat tapi ustadznya. Ustadznya dulu di ahlus sunnah kan, kira begitu, dimoderatkan, kalau bahasanya Ustaz Fauzan diwasatikan. Baru setelah itu dia nanti akan mentransformasi kewasatiannya, kemoderatannya, keaswajannya itu kepada umat. Ini mohon maaf Pak, jelang politik ini dia aja nanti di mimbar-mimbar. Orang yang tadinya bersama dengan kita setiap hari dia ngomong toleran, wasati, karena kepentingan politik dia tiba-tiba radikal juga gitu. Tiba-tiba ngomong bidang macam-macam karena ini yang harus diantisipasi, yaitu kelompok teroris dadakan karena momentum ini juga harus diantisipasi. Nah, oleh karena itu kemudian pembekalan simbol ini adalah yang tepat karena ini akan menjadi corong terhadap umat bahwa ini adalah corong yang harus diselamatkan dulu, harus diarahkan dulu supaya dia tidak menjadi racun atau meracuni masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita belajar di dalam ilmu nahwu atau di pesantren itu untuk kelas 4 ibtidaiyah, kita itu kan ada istilahnya dai. Dai itu adalah orang yang mengajak dia. Dai itu orang yang mengajak. Kemudian ada yang diajak, yaitu namanya mad'u, audien. Kemudian yang ketiga adalah madah, yaitu materinya. Maka menangkal terorisme menurut saya berdasarkan ilmu tadi itu, maka yang pertama dai-nya harus dai yang wasatiyah, harus yang aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini izin biaya sekarang ini mulai banyak dibajak. Semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, yang lain bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu banyak. Ternyata isinya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengkafirkan orang yang maulid Nabi dan seterusnya. Dan saya merasakan betul Pak, ketika saya itu dulu menjadi kelompok yang berdemikian kira-kira, itu memang bencinya terhadap orang-orang itu luar biasa, Pak. Ya kan? Saya terhadap orang yang ziarah itu luar biasa, Pak. Memang di dalam hati itu, wah ini yang membuat umat rusak orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini yang membuat ajaran Islam keluar dari jalurnya. Itu dalam pikiran. Sehingga kita itu menjadi ya kalau kemudian sampai kepada tindakan pengeboman dan lain sebagainya, itu wajar karena memang meledak-ledak di dalam dada seseorang itu. Nah, oleh karena itu maka dai-nya harus wasati, kemudian mendemunya nanti akan menjadi wasati oleh dai yang wasati tadi. Kemudian yang kedua, konten daripada dakwah itu juga harus wasatiyah. Dai-nya sudah benar, NU misalnya atau Ahlussunnah wal Jamaah, pengurus Aswaja Center gitu. Tapi madahnya, kadang-kadang yang madahnya ini yang kadang-kadang Islam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu sudah pasti lah. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu ujung-ujungnya pasti takfir. Dan memang takfir. Dan oleh karena itu maka ini saya juga jadi kebingungan ini karena banyak sekali di kalangan kita di Indonesia khususnya yang memang sampai saat ini kita toleransi, tapi isi akidahnya itu isinya itu. Jadi saya tidak berani buka di sini ya, karena semua mungkin sudah tahu. Tapi ini isinya takfir. Sehingga ketika ada statement tentang larangan satu paham tertentu itu juga tanggapan responnya kemarin itu juga sangat kencang gitu. Karena memang isinya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan itu yang menjadi pola pikir pemahaman terhadap paham-paham terorisme. Kalau terorisme itu nanti terakhir lah, yang terpenting itu yang perlu dicegah ini Pak Dirjen ya, yaitu orang-orang yang inti bid'ah, inti sesat, inti dolalah, inti kafir, inti saya bunuh. Karena membunuh inti adalah bagian dari jihad. Ini yang masalah. Nah, oleh karena itu pencegahan seperti itu bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga dai-dai kita ini yang tadinya sudah mulai mungkin tervirusi. Karena mohon maaf Pak, dai-dai di Jakarta khususnya di ibu kota, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, banyak juga dai-dai dadakan. Nah ini masalah ini. Kalau dai-dai dadakan yang ilmunya itu tidak mencapai 2 bulan,
Itu kena air mustahil nggak bisa dipakai wudhu, Pak. Iya. Jadi apa ada dai yang dadakan ini dia itu juga banyak dai dadakan itu yang tidak berangkat dari nahwu sorof, tidak berangkat dari ilmu mantik, ilmu usul, ilmu bayan, ilmu batin, ilmu manain dan sebagainya. Asbabun nurut, asbabun nuzul, nasi tidak mengetahui secara utuh terhadap hal itu tiba-tiba menjadi dai karena baca Qurannya sudah mulai bisa belajar dari YouTube. Nah ini masalah. Yang begini-begini kalau semakin sebagian dikumpulin bisa masuk ke kelompok mereka. Makanya perlu dikumpulin kayak begini. Yang sebenarnya ini kalau sebulan bisa asosiasi bisa ngumpulin begini-begini 10 sampai 20 kali. Saking begitu hebatnya asosiasi ini luar biasa. Tepuk tangan untuk asosiasi. Nah, oleh karena itu maka saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita sudah melihat kader-kader kita sendiri itu juga banyak yang rapuh secara basic keilmuan dan teorinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini juga harus diadakan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan ya. Karena yang demikian itu rawan ketika momen-momen politik bisa terprosok ke kelompok-kelompok yang demikian karena memang tidak punya basic keilmuan yang mampat. Itu kena air mustamal Pak Majid nggak bisa pakai wudhu kalau belum 2 bulan. Apalagi kena air perkara najis itu sudah nggak bisa itu. Sawapun karena tawayyuhu qalilan aw katsiran itu nggak bisa dipakai wudhu. Ya, oleh karena itu maka ini mungkin sekedar sekedar penyampaian lah sedikit terkait dengan tentang terorisme karena yang praktek di lapangan. Alhamdulillah marhaban bihuduri Al-Muqarrab Profesor Dr. Syekh Salim Alwan Al-Husaini di hadapan majlis. Ini saya tutup presentasi saya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kader-kader kita ini memang harus juga dilakukan pembekalan secara berkelanjutan agar kemudian tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok lain. Maka apa yang dilakukan oleh Aswaja Center seperti hari ini, yaitu tahapan dari pembekalan 1000, ini pada hari ini baru berapa? Nanti insya Allah bukan hanya 1000, sekarang 100. Jadi ini bisa 10.000. Kalau KMSB ini nanti kegiatannya luar biasa Aswaja Center. Jadi kita doakan beliau selalu sehat walafiat panjang umur dan kerjasama beliau bersama Pak Brigjen dan institusinya terus berlanjut karena ini menjadi kebutuhan umat dan hal-hal begini harus dilakukan secara serius ya. Mungkin itu sekedar penyampaian sedikit dari saya terkait dengan ini. Saya diminta untuk menceritakan pengalaman saya oleh moderator, mungkin momennya bukan di sini dan tidak perlu juga sudah tahu semua kira-kira itu kata beliau. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.